Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut mengerjakan reservasi pendakian bagian check out. Oke, sekarang kita coba buka websitenya. Di sini kita akan coba reservasi dulu ya. Kita klik tombol mulai reservasi, kemudian pilih jadwal pendakian, misalnya Apuy, kemudian kita cek jadwal. Lalu kita pilih misalnya mau mendaki di tanggal 30 Mei 2025 ya. Kita klik tombol pilih. Kemudian isi data pendaki, misalnya data ketuanya itu 111 Fikri 081. Kemudian tambah anggota, data anggotanya itu misalnya 222. Kemudian Aisyah lalu 082. Oke, kita coba klik simpan dan lanjut. Nah, dia sudah pindah ke halaman checkout ya. Namun halaman checkoutnya masih belum ada. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membuat halaman checkoutnya. Namun sebelum ke sana, di sini ada beberapa yang perlu kita perbaiki. Yang pertama yaitu kita coba kembali ke halaman jadwal pendakian. Nah, di sini jadwal pendakian kalau kita perhatikan hari ini kan tanggal 29 Mei 2025 ya. Kalau kita cek jadwal, cek kalender 29 Mei. Namun di sini untuk tanggal 26, 27 sama 28-nya masih nampil teman-teman ya. Bahkan masih bisa kita pilih nih. Nah, kalau bisa untuk tanggal-tanggal sebelumnya itu nggak perlu kita tampilkan ya. Jadi untuk jadwal pendakian ini yang ditampilkan adalah untuk tanggal hari ini dan tanggal-tanggal berikutnya aja. Oke, kita akan coba perbaiki query-nya. Berarti kita buka text editor, buka file jadwal pendakian. Nah, untuk query jadwal yang bagian select bintang from schedules ini, kita akan tambahkan kondisi teman-teman ya. Pertama kita akan buat variabel baru dulu di sini. Nama variabelnya current date ya. Kita akan kasih nilainya tanggal hari ini. YMD. Save, kemudian kita akan coba ecok dulu isi dari current date itu apa. Kita save, lalu refresh. Oke, isinya adalah tanggal hari ini ya. Sip. Ini kita hapus lagi aja. Kemudian kita tambahkan kondisi di sini, kasih n start date lebih besar sama dengan tanda kutip variabel current date tanda kutip. Oke, cukup segini aja untuk penambahannya. Kita coba save lalu refresh. Oke teman-teman, untuk tanggal-tanggal sebelumnya sudah hilang ya. Jadi yang nampil hanya tanggal hari ini dan tanggal-tanggal berikutnya aja. Oke. Untuk perbaikan di halaman jadwal pendakian sudah cukup. Selanjutnya kita klik tombol pilih. Kita akan coba perbaiki di halaman data pendaki. Nah, sebelumnya kita sudah mengisi data ketua dan data anggota ya. Kemudian kita sudah klik tombol simpan dan lanjut. Harusnya data-data tersebut sudah tersimpan ke dalam session teman-teman ya. Jadi di sini ketika sudah ada session data pendaki, maka kita tampilkan aja nih datanya di sini. Nah, jika belum ada session sama sekali, maka tampilkan form kosongan aja seperti ini. Oke. Sekarang kita akan modifikasi halaman data pendaki. Berarti kita buka file data pendaki.php. Di sini yang bagian card sampai card ini kita akan kasih kondisi. Misalkan jika user sudah isi data pendaki, maka kita akan looping formnya sesuai dengan jumlah data pendakinya. Kemudian di sini jika user belum isi data pendaki, maka kita akan tampilkan form kosongan aja ya. Oke, berarti pertama kita akan ke sini dulu. Kita akan cek if iset kita kasih php dulu. If iset jika ada session data pendaki, maka looping sessionnya ya, looping formnya. Kemudian else jika tidak ada data pendaki, tidak ada session data pendaki, maka tampilkan form kosong aja. Berarti
berarti kita tutup di sini. And if save. Selanjutnya kita akan looping di sini ya jika ada session. Kita akan gunakan for each. For each. Kita akan looping session data pendakinya. Kemudian kita kasih $v. Lalu kita akan tutup and for each di sini. And for each. Save. Selanjutnya kita copy aja nih cardnya. Kita copy lalu paste dalam loopingan ini. Oke, kita coba rapihkan dikit. Nah, seperti ini. Kemudian save. Selanjutnya kita coba refresh. Oke, teman-teman, untuk formnya sudah terlooping ya. Berarti di sini ada 2 data yang sudah kita inputkan sebelumnya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan ubah headernya ini. Headernya kita akan ambil dari status saja ya. Berarti $v status. Ini kita kasih kata data aja ya. Data apa gitu ya. Kemudian kita coba save, refresh. Oke, sudah tampil data ketua. Ini data status. Sekarang kita akan ubah untuk kata status ini huruf pertamanya huruf kapital ya. Berarti di sini kita kasih UC first. Kita coba save lalu refresh. Nah, seperti ini data ketua, data anggota. Sip, berarti untuk form yang lainnya kita kasih kata data. Lalu yang anggota juga kasih kata data. Save. Kita coba refresh. Oke, sama aja. Selanjutnya kita akan tampilkan isi-isinya di sini ya. Oke, berarti di bagian inputan nih kita kasih value. Isinya kita ambil dari $v nick. Kemudian ini kita copy aja value-nya. Paste di name, paste di nohp. Nah, untuk name kita ganti jadi name, nohp kita ganti jadi pon. Selanjutnya untuk status kita ambil dari status. $v status. Kita coba save lalu refresh. Oke, teman-teman, sudah tampil ya data ketuanya Fikri, anggotanya Aisyah. Sip. Selanjutnya kita akan tampilkan tombol hapus untuk data anggota ya. Oke. Tombol hapusnya kita copy aja dari sini. Sampai sini ya, yang button kita copy, kemudian kita paste di bagian header sini. Ini kita enter aja. Ini kita enter, kemudian ini di bawah sini. Save, lalu kita coba refresh. Oke, tombol hapus sudah muncul, namun yang ketua juga ada tombol hapusnya. Kita akan tampilkan tombol hapusnya untuk anggota aja. Di sini kita kasih kondisi if $v status jika bukan ketua maka tampilkan statusnya ya. Di sini and if save. Ini kita tap dulu satu, kemudian save. Lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini ya, ketua, anggota kita bisa hapus, kemudian kita coba simpan dan lanjut. Oke. Kalau kita kembali lalu refresh, oke, sisa satu ya. Kemudian kalau kita tambah lagi, misalkan 222 Ani 083. Simpan dan lanjut. Kalau kita kembali refresh, oke. Sudah tersimpan di dalam session dan sudah tampil di data pendaki. Sip. Kita akan lanjut untuk membuat halaman checkout-nya. Oke, sekarang kita akan buat file baru. Kita buka text editor, ini close aja. Berarti di folder utama kita akan buat file baru, kasih aja namanya checkout.txt.
PHP enter. Untuk readme-nya kita close aja. Untuk isian dari checkout kita akan copy dari data pendaki. Copy semua lalu paste. Kita save, kemudian kita tutup sidebarnya, lalu tutup juga file data pendakinya, lalu kita modifikasi dikit. Pertama adalah bagian atas sini kita hapus dulu aja, sementara sisakan seperti ini. Lalu untuk judul halamannya ganti jadi checkout. Kemudian untuk kontennya kita hapus semua aja. Lalu untuk JavaScript-nya kita hapus juga semua. Oke, sisakan seperti ini, lalu kita save, kemudian refresh. Oke, sudah tampil teman-teman ya. Selanjutnya kita akan modifikasi halamannya. Jadi di halaman checkout ini nanti kita akan menampilkan data reservasi yang sudah dipilih, kemudian data pendaki yang sudah diinputkan sebelumnya, kemudian rincian biayanya ya. Oke, sip. Data-data tersebut kan sudah disimpan ke dalam session ya. Oke, sekarang kita coba cek dulu aja data sessionnya seperti apa. Berarti di sini kita tampilkan dulu data sessionnya, print r $session. Save, kemudian refresh. Oke teman-teman, untuk data session seperti ini sudah ada schedule ID, start date, end date, ticket price, trial name, total amount, kemudian data pendaki. Oke, sip. Selanjutnya kita akan modifikasi halamannya. Jadi nanti di sini kita akan buat dua bagian ya, bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk sisi kiri nanti kita akan isi dengan data reservasi sama data pendakinya. Kemudian untuk sisi kanan kita isi dengan rincian biayanya ya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan hapus aja nih untuk sessionnya. Kita akan buat form action di sini. Form, kemudian metodenya sama dengan post. Lalu di dalam form kita akan buat div kelas checkout. Checkout card. Nah, di dalam checkout card kita akan buat div lagi, nama kelasnya checkout card left. Kita kasih kata left, kemudian copy, kita kasih kata right. Lalu kelasnya right. Kita save, kemudian refresh. Oke teman-teman, sudah tampil left sama right. Sementara kita akan tampilkan ke bawah dulu aja. Nanti kalau misalkan isinya udah lengkap, baru kita akan posisikan left di kiri dan right di sebelah kanan. Oke, sip. Pertama untuk left kita akan isi dengan card ya. Kita akan buat div card, kemudian div card header. Untuk nama headernya itu data reservasi. Kemudian kita akan buat div card body. Kita akan tampilkan data reservasinya. Kita akan buat tabel tr td. Pertama kita akan tampilkan jalur pendakian yang dipilih apa. Kemudian ini nilainya kita ambil dari session. Namanya trial name. Kalau kita coba save lalu refresh. Oke teman-teman, sudah tampil jalur pendakian Apui. Sip. Selanjutnya mungkin kita akan modifikasi untuk tabelnya ya. Kita akan kasih width 100%. Kemudian ini kita akan posisikan di sebelah kanan untuk nilainya. Right. Lalu kita kasih ketebalan untuk fontnya. Font weight. Misalkan 600 gitu ya. Lalu kita save, kemudian refresh. Oke, jalur pendakian Apui. Selanjutnya kita copy aja TR-nya. Paste. Lalu ini kita akan ganti dengan tanggal naik. Tanggal naik, kemudian ini tanggal turun. Lalu di sini kita akan ambil dari start date, kemudian ini end date. Save.
Lalu kita coba refresh. Oke teman-teman, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menampilkan data pendakinya ya. Masih di bagian sebelah kiri, berarti ini kita kasih dulu aja note ya. Misalkan ini data reservasi. Komen, lalu ini kita copy aja dari card pembuka sampai card penutup. Sampai sini ya, kita copy, kemudian paste di sini. Ini data pendaki. Save. Kemudian headernya ganti jadi data pendaki, save. Selanjutnya untuk body kita hapus dulu aja semuanya, lalu kita coba save, kemudian kita akan buat tabel thead tr td. Kita akan tampilkan nick, kemudian nama, lalu ini nomor HP misalkan ya. Kemudian ini status. Lalu kita akan looping datanya di dalam tbody tr td. Kita kasih tes dulu aja seperti ini, save. Selanjutnya kita coba refresh. Nah, tampil ya. Selanjutnya kita kasih kelas tabelnya. Kelas tabel. Kemudian save, lalu refresh. Oke, sudah berubah. Sip, kita akan lanjut looping datanya. Berarti di table di sini kita akan gunakan for each. For each, lalu kita ambil dari session data pendaki. Kasih as v. Kemudian kita akan tutup and for each-nya di sini. And for each. Lalu untuk nick kita ambil dari $v nick. Kemudian ini kita copy aja. Paste di sini. Nah, yang nama kita ambil dari name, kemudian no HP kita ambil dari phone, lalu status kita ambil dari status. Kemudian save, lalu refresh. Nah, udah tampil teman-temannya. Sip. Selanjutnya kita akan menampilkan data rincian biaya ya di bagian kanan. Berarti di sini kita akan kasih note dulu rincian biaya. Berarti kita akan buat card juga. Card header rincian biaya. Kemudian kita akan buat card body. Ini kita akan buat tabel juga. tr td. Lalu untuk tabel kita kasih style juga. Width-nya 100%. Save. Nah, di sini untuk rincian biaya, pertama adalah tiket. Tiket, kemudian harga tiketnya berapa gitu ya. Kita akan tampilkan tiket price. Session. Tiket price. Kemudian kita coba save, lalu refresh. Oke, selanjutnya kita akan posisikan sebelah kanan untuk harganya. Allegiant, right. Save, kemudian refresh. Oke. Selanjutnya kita kasih number format. Number format di sini kita kasih 0, titik. Lalu kita kasih RP. Save, lalu refresh. Oke, teman-teman. Selanjutnya mungkin kita butuh jumlah tiket yang dibeli di sini kali ya. Kita akan hitung aja jumlah data pendaki. Count session data pendaki. Kita kasih item di sini, kemudian kita save lalu refresh. Nah, seperti ini cocok. Sip, lanjut. Berarti kita copy aja. Di sini adalah total biaya ya.
total biaya. Kemudian total biaya diambil dari total amount. Lalu mungkin kita kasih style font weight agak tebal dikit ya. 600, lalu kita copy aja stylenya, paste di total biaya. Save, kemudian refresh. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan posisikan yang kiri ke kiri, yang kanan ke kanan. Oke, berarti kita akan modifikasi yang kelas checkout card ya. Berarti kita buka CSS. Kita akan panggil kelas checkout card-nya di sini. Checkout card. Kita kasih border dulu aja 1 pixel solid. Lalu kita coba refresh. Nah, kan nggak nampil teman-teman bordernya ya. Kita cek nama kelasnya, harusnya sudah sama sih. Oke. Sekarang kita coba hapus history browser. Kita refresh. Nah, seperti ini ya, sudah muncul untuk bordernya. Tapi di sini ada error teman-teman ya. Undefined index trial name. Jadi si sessionnya udah hilang karena ikut terhapus tadi pada saat menghapus history browser. Oke teman-teman. Gimana kalau di halaman checkout ini kita kasih validasi pengecekan jika tidak ada session data pendaki, kita akan arahkan dia ke halaman utama aja ya. Oke. Berarti di checkout di sini kali ya, di bawah header. Kita akan kasih if jika tidak ada ya, tanda seru iset. Jika tidak ada session data pendaki, maka kita akan arahkan dia ke halaman location. Mungkin kita kasih base URL ya. Titik koma lalu exit. Titik koma, kita coba save, kemudian kita coba refresh. Oke, dia sudah pindah ke halaman utama. Kita akan coba ulangi lagi reservasi. Apuy, cek jadwal, lalu tanggal 30. Misalkan ketuanya Atu, Fikri 081, tambah anggota 222, Aisyah 082, lalu kita coba simpan dan lanjut. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjut modifikasi ya. Berarti CSS di sini kita kasih display grid. Lalu gridnya kita kasih template column. Untuk sebelah kirinya kita kasih lebarnya 7 fr dan sebelah kanan 3 fr. Save, kemudian kita kasih gap. Kita kasih gap 1 rem misalkan ya. Kita save, lalu kita coba refresh. Oke teman-teman, sudah berubah ya. Sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Sip. Mungkin di sini kita butuh pilih metode pembayaran teman-teman ya. Ya, walaupun kita di sini metode pembayarannya cuma satu, yaitu transfer manual, kemudian upload bukti bayar. Tapi tetap ya kita butuh pilih metode pembayaran biar orang-orang tahu kalau ini bayarnya lewat manual transfer gitu. Oke, berarti di sebelah kanan di bawah rincian biaya ya, kita akan buat card baru. Ini kita copy aja nih rincian biaya. Nah, sampai sini. Di sini misalkan metode pembayaran. Ini headernya ganti, pilih metode pembayaran. Lalu kita akan buat dengan select aja ya. Form group. Label, kelas form label. Formnya hapus aja, kemudian labelnya metode pembayaran. Lalu kita kasih select. Nah, name-nya misalkan payment method.
Kemudian di sini kita kasih option. Optionnya satu aja teman-teman ya. Option. Misalkan di sini value-nya transfer manual. Di sini transfer manual. Save. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Untuk selectnya ini kita modifikasi juga. Kita buka CSS. Kita cari form group. Nah, di sini sudah ada ya form group input. Sekarang kita tambahkan koma form group select. Save, lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi metode pembayarannya baru satu, transfer manual. Kalau teman-teman misalkan mau ngembangin, menambahkan metode pembayaran yang lain, silahkan misalkan ya payment gateway, pembayaran online atau menggunakan kris juga silahkan kalau misalkan mau ditambahkan. Oke. Selanjutnya di sini kita akan buat tombol bayar sekarang. Berarti bayar sekarang di bawah card. Nah, di sini kita akan buat tombol bayar sekarang. Tipenya kita kasih submit, lalu name-nya submit. Kita kasih kelas BTN primary. Kemudian save, lalu kita coba refresh. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan posisikan tombolnya ke sebelah kanan sini. Oke, kita coba bungkus aja pakai div. Penutupnya kita pindahkan ke bawah tombol. Lalu untuk div-nya kita kasih style. Text elegant right. Ini kita tap dikit, save. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini cocok ya. Kemudian kita hapus lagi aja untuk border checkout card-nya. Checkout card, kita hapus bordernya, save. Kemudian kita coba refresh. Nah, seperti ini. Selanjutnya berhubung kita metode pembayarannya menggunakan transfer manual, mungkin kita kasih info di bawahnya ya. Info bahwa untuk verifikasi pembayarannya itu di sini kita kasih P misalkan. P misalkan di sini info verifikasi pembayaran dilakukan 1 kali 24 jam setelah melakukan konfirmasi bayar. Save. Oke, gini aja ya. Kita refresh. Oke, cukup teman-teman. Atau mungkin kita kasih ukuran fontnya lebih kecil dikit gitu ya. Kita kasih style. Font size-nya misalkan 13 pixel. Kita coba save, lalu refresh. Oke, cukup segini aja ya untuk infonya. Selanjutnya adalah mungkin kita butuh tombol kembali di sini ya. Siapa tahu mau ngedit data pendakinya. Oke, berarti di samping kiri bayar sekarang kita akan kasih tombol kembali. Berarti kembali ini kita akan gunakan tag aref aja ya. Aref. Kita akan arahkan ke halaman apa tuh? Kembali tuh. Check out. Berarti kalau kita kembali halaman data pendaki ID jadwal 5 ya. Berarti di sini kita akan arahkan aja ke data pendaki.php sambil mengirimkan ID jadwal sama dengan kita nyimpen ID jadwal di dalam season ya. Dalam session ada yang namanya schedule ID. Kalau kita coba save, kemudian ini untuk kelasnya kita ganti jadi BTN like. Kita coba save, lalu refresh. Kita coba refresh dulu. Nah, seperti ini ya. Bayar sekarang kembali. Kalau kita klik tombol kembali, nah dia kembali ke halaman data pendaki ID jadwal 5. Dan ini masih ada. Kalau kita coba hapus data anggotanya, kita simpan dan lanjut. Oh, oke teman-teman, data pendakinya cuma ada satu ya.
Kemudian rincian biayanya juga berubah seperti ini. Kalau kita coba kembali lalu tambahkan lagi 222, ini misalkan Aisyah 082. Kita simpan dan lanjut. Oke, seperti ini. Sip. Selanjutnya kita akan buat proses checkout-nya ya. Oke, sebelum kita membuat proses checkout, kita coba cek database terlebih dahulu. Kita buka tabel reservasi. Nah, di sini kalau kita perhatikan belum ada kolom payment method teman-temannya sama kolom total amount, sedangkan di sininya ada metode pembayaran atau payment methodnya, kemudian ada total amount-nya. Oke, sip. Gimana kalau kita tambahkan aja dua kolom itu untuk menyimpan total amount sama payment methodnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke struktur, berarti kita akan add kolom di sini ya, dua kolom. Kita akan posisikan dia setelah kolom status aja ya, kemudian go. Lalu yang pertama adalah total amount. Kemudian yang kedua adalah payment method ya, seperti ini. Untuk total amount tipe datanya integer aja, kemudian payment method tipe datanya varchar, kasih aja panjangnya itu misalkan 50 gitu ya. Lalu kita klik save. Oke, cukup. Selanjutnya adalah di sini kalau kita lihat ada kolom user ID ya, artinya user yang melakukan checkout ini harus dalam kondisi login terlebih dahulu agar kita dapat mengambil data user ID-nya. Oke teman-teman, sip. Berarti di halaman checkout ini kita akan kasih validasi atau pengecekan jika user belum login, maka kita arahkan ke halaman login. Oke, kita buka text editor, file check out, berarti di paling atas sini di bawah header kali ya. Kita kasih if jika tidak ada session logged in ya, kita kasih if tanda seru iset kemudian $session logged in, maka kita arahkan ke halaman login, location login.php, exit. Kemudian kita coba save, lalu kita coba refresh. Nah, dia sudah pindah ke halaman login teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba login sebagai Fikri 123, enter. Lalu kita kembali ke halaman checkout-nya, tadi itu Apuy, kemudian tanggal 30. Datanya masih ada, simpan dan lanjut. Oke teman-teman ya. Selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat proses checkout-nya. Berarti kita akan buat prosesnya di sini aja. Kita akan cek terlebih dahulu jika tombol submit-nya ya atau tombol bayar sekarang diklik. Berarti if iset $post submit, maka kita akan melakukan proses checkout. Pertama kita akan buat kode reservasinya terlebih dahulu. Kemudian kita akan lakukan proses insert ke tabel reservations. Lalu kita akan lakukan insert ke tabel reservation detail. Oke, selanjutnya kita akan hapus session data reservasinya, session data reservasi dan data pendaki. Oke, begini aja. Pertama berarti kita akan buat berhubung kita akan melakukan proses insert kedua tabel, kita akan gunakan SQL transaction aja teman-teman ya. Jadi di sini kita akan awali dengan MySQL report dulu ya. MySQL report biar error dari MySQL query-nya ketangkep. Seperti ini MySQL report error. Kemudian MySQL report stretch. Oke, selanjutnya kita akan kasih star dulu.
MySQL begin transaction $con. Kemudian kita akan buat block try catch sini ya. Block try catch. Oke, berarti untuk proses insertnya ini kita akan simpan di dalam block try. Nah, dalam sini ya kita paste, kemudian ini kita rapihkan, lalu save. Selanjutnya, jika sudah, berarti kita akan buat kode reservasi dulu. Kita akan buat variabel kode. Untuk kodenya kita akan ambil dari waktu sekarang aja ya. YMD, berarti tahun, bulan, tanggal, kemudian jam, menit, detik ya. Detik. Kemudian kita akan gabungkan dengan angka random ya, dari mulai angka 1000 sampai 999. Oke, selanjutnya kita akan buat proses insert datanya. Query insert. Kita akan buat MySQL query, lalu $con. Ini query insertnya, insert into tabel reservations. Kemudian kolomnya apa aja yang akan kita isi. Yang pertama adalah user ID, lalu schedule ID, kemudian apalagi kita lihat user ID, schedule ID, kode, status, total amount, payment method. Untuk sisanya mungkin itu kita biarkan aja kosong. Schedule ID, kemudian tadi itu apa? Kode ya. Kode, status, total amount, payment method. Kode, status, status, total amount, kemudian payment method. Oke, segini aja. Lalu values-nya apa aja? Yang pertama untuk user ID kita ambil dari session UID, kemudian koma. Lalu untuk schedule ID kita ambil dari session juga, schedule ID, koma. Lalu untuk kode kita isi dari $kode ya. Kemudian untuk status kita isi hardcode, status awalnya itu pending payment, koma. Kemudian total amount kita isi dari session, total amount. Kemudian status payment method ya, payment method kita isi dari payment method kita isi dari tanda kutip $post payment method. Kemudian kita titik koma save. Untuk payment method ini kita ambil dari post yang ini ya. Nah, ini payment method. Oke. Selanjutnya kita akan buat kita akan simpan dulu. Kita akan buat variabel ya, variabel reservation ID. Kita akan ambil ID-nya, berarti MySQL insert ID. Lalu ini adalah kita kasih titik koma ya, titik koma, kemudian kita kasih $con. Oke, harusnya ini sudah dapat ID-nya ya, ID dari proses insert ini. Oke, kemudian kita akan buat proses insert ke tabel reservation detailnya. Kita akan lakukan looping dulu for each dari session data pendaki. Session data pendaki ASV. Di sini kita akan buat query insert MySQL query $con proses insert into reservation details. Nah, kolom apa aja yang di insert kita coba lihat. Kolom apa aja kita buka reservation details, reservation ID, nick, name, phone, status ya. Berarti di sini reservation ID, nick, name, phone, status. Kemudian values-nya yang pertama adalah reservation ID diambil dari
variabel reservation ID. Lalu koma, untuk nick kita ambil dari $v nick ya. Kemudian koma, tanda kutip, untuk name kita ambil dari $v name. Lalu koma, tanda kutip, untuk font kita ambil dari font. Nah, seperti ini. Koma, untuk status kita ambil dari $v status. Kasih titik koma, save. Selanjutnya adalah kita akan lakukan proses hapus. Nah, pertama kita akan commit dulu ya. Jadi proses query yang ini sama query yang ini kita commit biar jalan dulu. MySQL commit $con. Setelah commit, baru kita hapus sessionnya ya. Kita akan hapus session terkait data reservasi aja sama list pendaki ya. Untuk session user yang lagi login nggak perlu dihapus. Oke, berarti kita akan gunakan dengan unset aja. Kita akan gunakan unset. Nah, seperti ini. Lalu kita akan hapus. Nama session yang akan dihapus itu apa aja? Pertama, mungkin schedule ID. Titik koma ya, kita save dulu. Kita copy aja dari file data pendaki ya. Data pendaki. Nah, session ini yang akan kita hapus ya. Kita coba copy dulu. Berarti ini kita coba copy seperti ini. Lalu yang pertama kan schedule ID kita hapus. Oke, yang kedua start date. Copy lalu paste di sini. Lalu end date, copy paste di sini. Kemudian ticket price kita unset, lalu trial name kita unset, lalu total amount kita unset, data pendaki kita unset. Oke, cukup. Ini kita hapus lagi aja. Ada berapa sih nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sama. Sip. Setelah itu, kita akan kasih notifikasi atau alert ya. Kita akan kasih alert. Kita akan gunakan echo aja. Echo script. Nah, seperti ini alert. Alertnya misalkan checkout berhasil gitu ya. Checkout berhasil. Kemudian kita akan arahkan dia ke halaman reservasi berhasil. Berarti titik koma kasih window location ref. Kemudian kita akan arahkan dia ke halaman reservasi berhasil.php sambil mengirimkan ID atau kode reservasinya ya, kode yang ini. Berarti di sini kita kasih misalkan ID atau kode lah ya, kode sama dengan berarti kita kasih titik. Kemudian kita kasih tanda kutip dulu di sini. Tanda kutip, lalu di sini $kode. Kita save. Kemudian ini kita kasih titik koma, lalu kita save. Oke. Nah, selanjutnya jika terjadi error, maka kita akan lakukan rollback teman-teman ya. MySQL rollback $con. Nah, kita akan tampilkan alert aja ya. Kita akan gunakan script. Misalkan ini alertnya adalah checkout gagal. Alert checkout gagal. Kemudian kasih titik koma, lalu kita akan tampilkan errornya apa. Echo, misalkan di sini error $th get message. Nah, seperti ini kita coba save. Lalu harusnya sudah cukup teman-teman ya. Kode reservasi, proses insert ke tabel reservation, insert ke tabel reservation detail, commit, hapus si session-sessionnya, kemudian kasih alert.
Jika gagal, rollback, tampilkan error. Oke. Sip, kita coba buka browser, lalu kita refresh. Nah, sekarang kita coba klik tombol bayar sekarang. Klik checkout berhasil, teman-teman. Kita oke. Nah, dia pindah ke halaman reservasi berhasil.php sambil mengirimkan kodenya ini. Oke. Sekarang kita coba cek database. Tabel reservation detail kita refresh. Nah, sudah masuk ya 2 data pendaki. Kemudian kita cek yang tabel reservation. Nah, sudah masuk juga ya, user ID-nya 1, schedule ID 5, kodenya ini, status, total amount, payment method, notice, payment image, payment date, created at. Oke, teman-teman. Sip, selanjutnya kita akan buat halaman reservasi berhasilnya ya. Oke, berarti kita akan buat file baru. Di folder utama kita buat file baru, kasih saja namanya reservasi strip berhasil. Kita enter. Lalu untuk isinya kita copy aja mungkin dari detail jalur ya. Kita copy lalu kita paste di sini. Save. Selanjutnya adalah kita hapus dulu aja yang bagian atas ini. Kemudian untuk judulnya kita ganti jadi checkout berhasil. Kemudian konten kita hapus aja semuanya. Nah, sisakan seperti ini. Save. Kemudian kita coba refresh. Oke, sip. Selanjutnya, atau ini jangan checkout berhasil ya, tapi reservasi berhasil aja ya. Reservasi berhasil. Oke, sip. Selanjutnya kita akan modifikasi halamannya. Berarti kita close dulu aja si debarnya. Dalam konten kita akan buat kelas baru. Kasih aja nama kelasnya misalkan reservasi berhasil. Berhasil gitu ya. Kemudian mungkin kita kasih card. Kemudian kita kasih card header. Ini misalkan namanya adalah menunggu pembayaran. Selanjutnya adalah kita kasih card body. Isinya adalah TR, TD ya, tabel TR, TD. Yang pertama mungkin kodenya berapa, atau di sini isi dari kodenya aja ya. Kodenya berarti kita ambil dari URL $get kode. Kemudian di sini adalah statusnya. Status reservasi. Kemudian ini adalah value-nya berapa. Save. Kita coba refresh dulu. Nah, seperti ini ya. Untuk nilai-nilainya atau isi dari data reservasinya kita akan get dulu ya berdasarkan kode ini. Oke, berarti di atas di sini kita akan buat variabel ID. Isinya dari kode di atas, kemudian kita akan buat query untuk ngegetnya MySQL fetch object MySQL query $con, kemudian select bintang from reservation where kode sama dengan $id ya, tanda kutip. Kemudian titik koma, ini kita cek if jika datanya tidak ada gitu ya, query $query, kita arahkan aja dia ke location index.php atau base URL boleh, base URL. Kemudian exit, save. Selanjutnya jika ada maka lanjut ke bagian bawah. Oke, sekarang adalah kita akan tampilkan di sini status reservasi dari $query. Di sini berarti status. Kita coba save lalu refresh. Oke, pending payment teman-teman ya. Sip, kita akan tampilkan lagi misalkan data tanggal reservasinya ya.
tanggal pesan. Ini kita ambil dari kolom created ad. Save, lalu refresh. Oke, lalu kita akan tampilkan total amount. Berarti ini kita ambil dari kolom total amount. Kita kasih number format seperti ini, lalu kita kasih parameter, koma 0, koma, titik. Nah, ini kita kasih RP. Save. Kemudian kita coba refresh. Nah, selanjutnya kita kasih atau tampilkan misalkan bank tujuannya ya. Jadi user harus transfer ke bank mana gitu. Di sini bayar ke gitu, atau misalkan transfer ke. Nah, di sini kita akan ketik akun banknya ya, bank akunnya. Kita push. Berarti mungkin di sini kita akan tampilkan yang pertama itu nama bank ya, misalkan bank apa gitu. Kemudian koma, ini nomor rekeningnya 121212. Lalu atas namanya siapa? Atas namanya misalkan reservasi online. Kita coba save, lalu refresh. Nah, seperti ini aja. Oke, kemudian kita akan modifikasi untuk kelas reservasi berhasilnya ya. Kita copy, lalu kita masuk ke CSS. Mungkin kita atur lebarnya aja. Lebarnya misalkan 600 pixel. Kita coba save, lalu kita refresh. Nggak ada perubahan teman-teman. Kita coba hapus history browser. Kita refresh. Nah, sudah berubah. Selanjutnya kita akan posisikan dia ke tengah-tengah. Berarti kasih margin atas bawah kiri kanan auto. Save, lalu refresh. Oke, sip. Selanjutnya kita akan posisikan value-value-nya ke sebelah kanan. Value-value-nya ke sebelah kanan berarti di sini kita kasih elegant right. Sama kasih style font weight ya. Font weight nilainya 600. Kita copy aja nih. Copy, paste, sama paste. Kita save, kemudian refresh. Oke teman-teman, seperti ini ya. Lalu untuk tabelnya kita kasih style juga. Width-nya misalkan 100%. Kita refresh. Nah, oke, cocok teman-teman. Selanjutnya adalah kita kasih tombol. Tombol berarti di bawah sini, bawah tabel ya. Kita kasih tombol misalkan konfirmasi bayar. Kita kasih kelas namanya BTN primary. Save, kemudian kita coba refresh. Oke. Kita kasih margin bottom di tabelnya. Margin bottom misalkan 1,5 rem. Save, lalu kita coba refresh. Nah, oke teman-teman, sip. Berarti nanti kalau misalkan user sudah melakukan pembayaran, dia klik tombol konfirmasi bayar teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa di video kali ini cukup sampai di sini dulu aja terkait checkout ya. Terkait checkout. Berarti next kita akan lanjut ke bagian upload bukti bayar. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.